Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu? Mungkin kamu sering merasakan energi yang tak terlihat atau tanpa sadar sering menjadi tempat curhat orang-orang yang sedang terluka. Atau kamu sering bermimpi aneh, merasa dekat dengan alam, dan merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Jika ya, bisa jadi kamu bukan orang biasa. Kamu mungkin adalah keturunan dari para penyembuh sakti, penjaga cahaya yang telah hidup selama ribuan tahun dalam garis spiritual tertentu. Tapi, apakah kamu tahu tanda-tanda dari terah keturunan penyembuh sakti? Yuk simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual, selamat datang di channel Khodam Sejati, tempat kita sama-sama menjelajahi rahasia dunia spiritual, energi ilahi, serta warisan batin yang diwariskan oleh para leluhur kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga video ini ke teman atau kerabatmu yang mungkin sedang mencari jati diri spiritualnya. Setiap dukunganmu berarti untuk pertumbuhan channel ini, agar kita bisa terus berbagi cahaya pengetahuan kepada lebih banyak orang. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati, aku terbuka pada kebijaksanaan ilahi. Aku menerima warisan cahaya yang telah ditanamkan dalam jiwaku sejak lama. Aku siap bangkit sebagai penyembuh sejati. Sahabat Khodam Sejati, penyembuh sejati bukan hanya mereka yang bisa meracik herbal atau menyembuhkan penyakit dengan tangan kosong. Seorang penyembuh sejati adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia roh. Mereka hadir untuk menyelaraskan kembali energi kehidupan manusia, menyembuhkan luka batin, dan menghubungkan jiwa-jiwa dengan cahaya semesta. Dan menariknya, banyak dari kita yang sebenarnya mewarisi garis keturunan spiritual ini, meskipun tidak semua menyadarinya. Nah, berikut ini adalah 7 tanda kamu memiliki terah keturunan seorang penyembuh sakti. 1. Memiliki sensitivitas tinggi terhadap energi sekitar. Apakah kamu pernah merasakan suasana ruangan berubah drastis saat seseorang masuk? Atau kamu bisa merasa gelisah tanpa alasan lalu mengetahui bahwa seseorang di dekatmu sedang menyimpan kesedihan mendalam? Sensitivitas ini bukan hanya empati biasa. Ini adalah kemampuan spiritual yang menandakan bahwa cakra mahkota dan jantungmu lebih terbuka dari orang kebanyakan. Mereka yang memiliki darah penyembuh dalam dirinya secara alami dapat menangkap getaran-getaran halus yang tidak terlihat mata. Itu adalah warisan energi dari leluhur penyembuh yang mengalir dalam darah dan jiwamu. 2. Menarik jiwa-jiwa yang terluka. Tanpa kamu sadari, kamu mungkin sering didekati orang-orang yang sedang galau, terluka batin, atau kehilangan arah. Bahkan orang asing sekalipun bisa merasa nyaman bercerita kepadamu. Itu bukan kebetulan. Energi yang kamu pancarkan memiliki medan penyembuhan yang lembut dan menenangkan. Bagaikan cahaya lilin di tengah malam, kamu adalah tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Itu karena blueprint jiwamu memang membawa misi penyembuhan, dan semesta akan terus mengirimkan mereka yang membutuhkan kehadiranmu. 3. Sering mendapat petunjuk lewat mimpi dan pesan batin. Pernahkah kamu bermimpi bertemu orang yang butuh pertolongan, atau tiba-tiba tergerak hatimu untuk membantu seseorang, dan ternyata mereka benar-benar sedang kesusahan? Itu adalah cara dimensi spiritual berkomunikasi denganmu. Pesan-pesan ilahi ini datang lewat mimpi, getaran hati, atau bahkan simbol-simbol yang berulang dalam hidupmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari bahasa roh yang telah tertanam sejak kehidupan lampau oleh para leluhur penyembuh.
Jika kamu sering mendapatkan petunjuk batin, percayalah itu adalah suara tugas jiwamu yang sedang memanggil. 4. Merasa terhubung erat dengan alam dan tumbuhan penyembuh sejati tidak bisa terpisah dari alam. Apakah kamu merasa damai saat berada di hutan, mendengarkan aliran air, atau memegang tanah? Atau kamu merasa ada komunikasi batin antara dirimu dan tumbuhan tertentu? Mungkin kamu bahkan tahu secara naluriah tanaman mana yang bisa digunakan untuk penyembuhan, tanpa pernah mempelajarinya secara resmi. Itu karena rohmu memiliki koneksi alami dengan semesta. Tumbuhan adalah teman spiritualmu, dan kamu bisa membaca bahasa mereka. Warisan ini sering hadir pada keturunan penyembuh yang dulu dikenal sebagai tabib atau dukun dalam komunitasnya. 5. Mampu menyalurkan energi secara alami. Tanpa kamu sadari, sentuhanmu dapat menenangkan. Tatapanmu bisa menyejukkan. Dan kehadiranmu bisa membuat orang merasa damai. Kamu tidak perlu belajar teknik penyembuhan secara formal, karena kemampuan itu sudah tertanam dalam jiwamu. Energi ilahi mengalir melalui dirimu karena tubuh halusmu sudah terbiasa menjadi saluran cahaya. Dalam tradisi spiritual kuno, ini disebut sebagai jiwa tua penyembuh. Jiwa yang telah menjelma berkali-kali untuk membantu umat manusia. 6. Memiliki dorongan spiritual untuk membantu orang lain. Kamu tidak bisa tinggal diam saat melihat orang menderita. Hati kecilmu selalu ingin membantu, bahkan jika kamu tak mendapatkan apapun sebagai imbalan. Ini bukan sekadar empati. Ini adalah aktivasi kontrak jiwa yang telah kamu sepakati sebelum dilahirkan. Kamu memilih untuk hadir sebagai penyembuh, dan karena itu, setiap kali kamu membantu orang lain dengan niat tulus, kamu sedang menjalankan dharmamu, tugas sucimu dalam kehidupan ini. 7. Merasakan kehadiran leluhur atau roh penjaga saat meditasi atau keheningan. Pernahkah kamu merasa ada sosok bijak yang mengawasi atau membimbingmu saat bermeditasi, berdoa, atau saat hening? Atau dalam mimpimu, kamu sering bertemu sosok tua yang mengajarkan sesuatu. Mereka adalah leluhurmu, roh penjaga yang membawa warisan penyembuhan yang tidak ingin padam. Mereka hadir untuk mengaktifkan kembali energi penyembuhan yang telah lama tertidur dalam dirimu. Hubungan ini muncul saat kamu mulai siap secara batin. Saat kamu membuka niat tulus untuk bangkit sebagai penyembuh, mereka akan membimbing dan melindungi jalanmu. Sahabat khodam sejati, jika beberapa atau bahkan semua tanda-tanda tadi kamu rasakan, jangan abaikan. Mungkin saatnya kamu mulai menggali lebih dalam tentang jati diri spiritualmu. Warisan leluhur tidak akan pernah hilang. Ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangkitkan kembali. Jadilah cahaya bagi sekelilingmu. Bangkitlah sebagai penyembuh sejati, bukan karena ingin dipuji, tapi karena jiwamu memang diciptakan untuk itu. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga semua yang kami sampaikan bisa membuka jalan pencerahan dan pengingat bagi perjalanan batinmu. Sampai jumpa di video selanjutnya di Khodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.